Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Kita akan belajar lagi. Kita akan oprek lagi teman-teman. Nah, sekarang saya lagi tertarik untuk melihat ini saham Matahari Department Store, dimana ini salah satu dari saham yang punya dividen yang cukup gede, dan beberapa minggu yang lalu kita udah ngebidik 3 saham yang harus kita eksplor di bulan Agustus ini, yaitu sahamnya Sido Muncul, kemudian BC, dan Matahari, karena report Q2 nya di 2023 ini direspon negatif gitu ya. Kinerja Q2 2003 dibanding 2002 itu agak kurang oke, karena turun gitu, sehingga penurunan sahamnya agak gede juga. Untuk Sido Muncul itu isunya adalah overprice sehingga terkoreksi dalam. Tapi untuk Matahari ini agak menarik ya. Ini hampir berapa persen ini? 37% ya, dari 3 bulan yang lalu gitu ya. Selama year to date-nya 43%. Jadi dari Januari sampai ke Agustus ini udah turun 43% ya. Turun 2000 perak ini. Apakah ini peluang untuk kita mulai nabung saham di Matahari ini, atau ini akan terjun payung lagi nih? Ya. Dan kenapa ini terjun? Nah, gitu ya. Kita coba untuk explore nih. Ya. Cuma karena ini berkaitan dengan respon atas laporan 30 Juni 2023 gitu ya, an audit yang dibandingkan dengan tahun 2002. Nah, ini mau nggak mau kita harus agak-agak banyak membaca tentang informasi yang ada di laporan keuangan, di informasi yang ada di public expose-nya manajemen, karena ini sangat berhubungan sekali teman-teman ya. Kenapa kondisi di Q2 2003 ini sangat-sangat bleeding banget ya, berdarah-darah gitu ya. Malas membaca laporan keuangan bisa membuat duit kita hilang gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau yang belinya di 5.000 sekarang 2.600-an, itu udah 0,5% itu potensial loss-nya gitu ya. Nah, ini apakah harus cut loss ataukah harus tambah muatan, itu yang jadi tanda tanya. Kemudian juga Matahari juga banyak isu-isu yang memang agak membuat laporan keuangannya itu agak berat gitu ya. Ada investasi di Bank Nobu yang mengalami penurunan sehingga menyebabkan loss gitu ya, investment loss sampai di atas 100 miliar. Kemudian ini juga menarik dieksplor, kenapa Matahari berinvestasi di Bank Nobu gitu ya. Apa strategic planningnya gitu. Kemudian juga ada terkait dengan buyback saham. Nah, itu juga beberapa hal yang sangat signifikan mempengaruhi ke kondisi keuangannya. Nah, yang penting di sini ya, kita harus mulai paham bahwa investasi di pasar modal itu ya memang tidak mudah, dan jangan sampai kita jadi spekulator. Jadilah sebagai investor, meskipun saham kita ini turun tapi kita ngerti gitu ya, turunnya nih kenapa gitu. Kalau cuma spekulator aja ya, turun dikit jual, nanti naik beli. Kita nggak tahu nih penyebab yang sesungguhnya dari penurunan si Matahari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi isu yang paling kentara sekali yang bikin sentimen negatif sebetulnya di sini ya, bahwa LPPF ini di Q2 2003 posisi equity-nya minus gitu ya.
posisi equity minus kalau kita lihat di summary-nya di Stockbit, kita lihat nah ini dia saldo total ekuitas itu minus 160 gitu ya. Ini adalah Q2 2003 dibandingkan di Desember ini Q4-nya masih di 500, Q1-nya 400. Nah disinilah yang direspon secara negatif oleh retail gitu ya. Apakah ini sesuatu yang berbahaya atau ini sesuatu yang temporer saja? Itu yang harus dicermati buat teman-teman yang memegang saham Matahari atau ingin beli saham Matahari. Apakah nanti di Q3 2003 di bulan September ini posisinya akan jadi positif lagi? Gara-gara ini minus, maka price to book value-nya ini jadi minus juga. Nah, buat orang-orang yang cuma mengandalkan membeli saham itu ke PBV dan lain-lain, ya pasti ngejual. Kenapa? Karena dia bakal panik gitu ya. Indikator-indikator yang cuma mengandalkan angka di laporan keuangan saja tanpa menggali, tanpa membaca laporan keuangan detailnya, tanpa membaca disclosure dari audit reportnya, ya bakal misleading gitu ya. Kenapa? Karena ya indikator ini malah bikin minus dan sahamnya jeblok, sehingga kalau kita nggak lihat jebloknya itu apakah peluang atau justru membuat kita bakal melepas semua sahamnya dan jadi cut loss. Nah, buat teman-teman yang rajin membaca laporan keuangan, tentu ini sebuah peluang ya. Kenapa? Karena dengan posisi yang minus, kemudian working capitalnya minus, ini minus-minusnya ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar gitu ya. Jadi ini adalah yang harus kita ekspor. Kenapa si Matahari ini equity-nya minus? Nah, ini sudah ditegur oleh otoritas bursa dan ini juga sudah diklarifikasi oleh si Mataharinya sendiri. Teman-teman bisa lihat penjelasan klarifikasi dari Matahari, dari manajemen Matahari terkait penyebab minusnya gitu ya. Nah, ini di sisi Stockbit di report ada klarifikasi tentang ekuitas negatif. Nah, ini bisa dibaca lah ya. Nah, ini pernyataan klarifikasi tentang ekuitas negatif. Negatifnya kenapa nih yang tadi 160 minus? Ini dijelaskan gitu ya, penyebabnya. Ini ada seperti dapat dilihat dari tabel di atas, perseroan memiliki labilitas yang cukup dan posisi ekuitas yang negatif disebabkan oleh tambahan modal desetor yang negatif sebesar 3,6 ini ya. Paid in capitalnya minus ya. Jadi ini ada investasi atas merger dari Mideo Indonesia dan Matahari gitu ya, yang menyebabkan paid in capitalnya minus. Tetapi perseroan berhasil mengakumulasi laba yang ditahan sebanyak 3,4. Tapi ini minus ini dibalansing sama sini 3,4 gitu ya. Kemudian ekuitas perseroan dalam beberapa periode terakhir positif meskipun positifnya rendah karena alasan di atas. Jadi ini dampak merger yang masih posisinya nih saldo labanya masih lebih rendah dibandingkan dengan paid in capitalnya gitu ya. Kemudian juga dia berkurang karena pembayaran dividen yang agak cukup besar juga, dividen payout ratio-nya, yang menyebabkan porsi laba yang masuk ke equity-nya jadi dikit gitu ya. Jadi seperti itu, silahkan dicermati penjelasan dari pihak Matahari terhadap posisi ekuitas negatif, apakah ini bakal permanen atau nanti di Q3 atau Q4 posisi negatif ini sudah berubah lagi menjadi positif. Nah, yang jadi masalah kan kalau ini di Q3-nya jadi positif, ini harganya nih bakal mantul lagi ke atas atau enggak. Itu yang harus diekspor dari tema ini ya. Malas membaca laporan keuangan bisa membuat uang kita hilang. Kenapa?
Karena di Q2 turun, di Q3 kalau si equity-nya ini naik lagi, nah itu kayak apa ya. Jadi posisi tanggal 8 matahari di 2600-an ya. Nah, yang penting ini teman-teman, jangan lupa selalu cari mentor yang tepat ketika kita berniat investasi di pasar modal ya. Ingat kata-kata LKH nih, Lo Keng Hong, saya hanya melakukan satu pekerjaan sederhana. Jadi sederhana aja sebetulnya investasi di pasar modal itu ya. Ketika naik kita jual, ketika turun kita beli. Tapi pekerjaan sederhana itu saya ulangi setiap hari, yaitu read, think, dan invest. Nah, rajin baca, rajin mikir, dan rajin invest selama 31 tahun. Lama-lama jadi mahir juga katanya gitu ya. 31 tahun kerjanya kayak gini doang katanya, enak tenan. Nah, kita punya dua pilihan, mau melakukan tiga hal ini, read, think, invest, atau cuma seperti ini dibohongin oleh grup-grup saham gitu ya. Di grup saham ikutan grup, disuruh beli kita beli, disuruh jual kita jual ya, tanpa kita tahu latar belakangnya kenapa harus beli dan kenapa harus jual. Bukan berarti tidak boleh ikutan, bukan berarti itu nggak baik, itu juga bagus ya. Cuma kita harus dibekali dengan second opinion, yaitu DYOR, do your own research gitu, biar kita jadi pinter. Ketika kita hasilnya nggak baik ya, nah kita jadi bisa belajar dari hal tersebut gitu ya. Nah, kita balik lagi ke matahari. Matahari ini adalah saham yang rajin bagi dividen dengan yield yang lumayan tinggi gitu ya, sehingga ini layak buat jadi target tabung saham. Cuma masalahnya apakah di Agustus ini udah layak kita koleksi atau enggak ya, karena ini terkoreksi cukup dalam banget, yang disebabkan oleh disebabkan oleh sentimen negatif dari laporan Q2 di Juni 2023 yang equity-nya negatif. Nah, equity negatif ini teman-teman bisa lihat di sininya ya, di audit report, di laporan perubahan kalau kita baca audit report ini adalah ada neracanya, ada income statementnya. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman harus baca tentang laporan perubahan ekuitasnya ya, defisiensi modal. Nah, di Juni ini ada 160 minus nih ya. Nah, teman-teman harus lihat minus ini penyebabnya apa sih gitu ya. Saldo laba per Januari 2002. Nah, dari sini mungkin bisa ya. Saldo laba 1 Januari 2003, ini Juni 2003 ke sini. Nah, nanti dilihat saja nih item-item yang menyebabkan totalnya di ujung sini, ini bisa naik bisa turun ya. Ada modal saham, ada PT Capital, ada saham treasury. Nah, ini buyback nanti masuk sini. Nah, nanti saldo laba dari laba tahun berjalan maka akan masuk ke sini ya. Makin bertambah laba untuk periode ketiga, nah itu akan menyebabkan ini nanti jadi positif atau enggak ya. Jadi di sini laba tahun berjalan sampai Q1 itu 683 ya. Nah, nanti dikomparasi aja tahun lalu laba tahun berjalan berapa, tinggal diganti nih angka, dimasukin, nanti kita bakal bisa memprediksi apakah equity-nya di Q3 atau nanti akhir tahun di Desember Q4 ini udah bisa positif atau enggak ya. Seperti itu ya. Kemudian kenapa dia negatif? Nah, ini juga dia bagi dividennya 1,1 triliun ya, gede banget. Oke, alah ngeheng lagi. Kemudian kalau mau lihat
penjelasan manajemen tinggal dilihat aja nanti posisi equity negatif itu ya, dari sisi klarifikasi manajemennya seperti apa. Nah, kinerja Matahari sendiri di Q2 memang tidak lebih baik dibanding dengan 2022. Ya, kita lihat bahwa EBITDA-nya ini minus 5,9%. Ini yang menyebabkan sentimen negatifnya tambah, bikin sahamnya berdarah-darah. Tapi kalau kita lihat dari gross sales-nya, ini ada kenaikan nih, dari 7,1 menjadi 7,3 triliun ya. Gross sales-nya naik, tapi dari gross profit ini turun. Turun apa naik nih? Oh, naik juga ya. OPEX biaya ini naik, sehingga EBITDA-nya minus 5,9% ya. Ini Q2 2003 2022 ini apanya ya? Comparable. Nah, yang penting ada di sini teman-teman, di EBITDA margin ini masih 2 digit ya. EBITDA margin 2 digit ini berarti dari sisi bisnisnya masih oke lah gitu ya. Masih, kalau kita ngitung valuationnya dari EBITDA ini ya bisa kita prediksi nanti value dari si Matahari ini akan jatuh di harga berapa gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini yang menyebabkan salah satu penyebab juga kenapa si equity-nya itu negatif ya, karena dia rajin melakukan buyback gitu, sehingga cash-nya tersedot buat buyback gitu ya. Ini beberapa berita yang bisa kita kumpulkan terkait dengan saham Matahari ini. Ada kinerja penjualannya, kemudian juga ada planning buyback-nya, kemudian ada sisi biaya yang tadi membengkak, sehingga secara total, secara kinerja keuangan itu ternyata berita-berita ini satu ya, bisa disimpulkan jadi satu, bahwa kinerja keuangan di Q2-nya kurang memenuhi harapan para investor. Terlebih lagi dengan equity minus 160 miliar. Selain buyback, ini juga ada isu tentang pengaruh dari PSAK 73 nih teman-teman ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa rasio keuangan si Matahari ini untuk tahun 2020 dan seterusnya itu agak-agak berdarah-darah nih. Kita lihat di kinerja Q2 untuk neracanya, ini teman-teman lihat ada yang namanya right of use asset ya. Jadi di sini adalah kontrak sewa, di mana Matahari ini kan kebanyakan nyewa areanya di mall gitu ya, bukan di gedung punya sendiri, sehingga Matahari itu harus kontrak gerai untuk jangka waktu ke depan. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya dua item ini. Di sisi aset ada right of use asset, di sisi utangnya juga ada hutang atas sewa gitu ya. Ini aset hak gunanya ya sekian 2,3, kemudian di sisi sini ada hutangnya 2,8. Nah, ini yang harus teman-teman explore lagi. Ini apa sih? Apakah ini hutangnya hutang yang terkait hutang bank atau enggak? Atau ini kalau hutang kontrak sewa tuh ibaratnya gini, kita mau nyewa rumah gitu ya, jangka waktunya 10 tahun ya. Kita baru tahun pertama nih, tapi di tahun pertama itu kita udah harus nyatet hutangnya 10 tahun ke depan. Nah, kira-kira PSAK 23 itu seperti itu ya. Jadi seakan-akan kita hutangnya gede ya, padahal kita lihat di sisi aset kita nyatet 2 triliunan, di sisi hutang kita nyatet juga 2 triliunan juga. Sebetulnya ini efeknya tuh harusnya 0 gitu ya. Kecuali atau misalkan kalaupun ada selisih, itu adalah selisih dari sewa di tahun pertama kita. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Kenapa
hutangnya si Matahari ini tiba-tiba gede ya ketika dia menerapkan PSAK 73 di 2020 ya. Kalau hutangnya gede, otomatis kalau nanti kita ngitung debt equity ratio itu jadi gede juga kan gitu, karena kita tidak melihat di sisi asetnya. Nah, ini yang menyebabkan catatan ya di sini nih, right of use asset dan lease liabilities ini mencerminkan kebijakan perusahaan yang menerapkan PSAK 73 dari kontrak sewanya gitu ya. Nah, apakah ini kontrak sewa itu seperti apa ya tadi ya? Intinya begitu, kita kontrak 10 tahun tapi kita harus nyatet nilai kontrak 10 tahun itu jadi hutang di saat ini juga gitu. Seperti itu. Oke. Ini yang tadi ya, debt lebih besar dari equity terutama di 2020 sampai 2023 ini. Ini setelah dia menerapkan PSAK 23. Kita lihat di 2009 teman-teman ya, untuk sisi utangnya. Nah, ini ada di sini ya. Si kontrak sewa itu sebelum PSAK 73 ini hutangnya nih masih cuma 3, sekian triliun. Ketika 2020 dia menerapkan PSAK 73 langsung naik ke 2,8 triliun sendiri, ada 2,5 lah ya berarti ya, hutangnya tiba-tiba naik 2,5 triliun sehingga total liability-nya juga langsung merekod 5,7. Nah ya, jadi ini adalah hutang yang disebabkan oleh PSAK 73, bukan hutang yang kayak hutang bank yang di sini ya, di liability jangka pendek. Kalau ini mungkin ada hutang pinjaman ke bank, ini relatif stabil kan. Tapi kalau yang ini yang harus teman-teman ekspor adalah hutang yang diakibatkan oleh penerapan PSAK 73 gitu ya. Nah, di sini nanti kalau kita bandingkan kecukupan modal dan utang, makanya nggak masuk kalau kita cuma ngandelin rasio keuangan dar der dor gitu ya. Debt equity, debt asset ratio, debt equity ratio nggak akan sinkron gitu ya. Kenapa? Ya karena ada efek dari accounting policy yang berubah gitu. Oke, ini adalah sekedar sharing DYOR, target untuk cita-cita gajian dividen. Kita lagi masih memfilter saham mana saja yang kita layak dijadikan nabung saham gitu ya. Tahap-tahapannya seperti ini, bisa teman-teman ya modifikasi lah ya. Saya cara meng-screening sahamnya mungkin seperti ini, hunting saham yang memberikan dividen, meskipun beli dividennya saat cum date gitu ya, tapi dari sini kita jadi tahu berapa dividen yang kita dapat gitu ya. Setelah kita merasakan saham Matahari ini ngasih dividen segini, maka tahun berikutnya kita mulai nabung saham biar enggak terjebak dengan dividen trap, karena kita dulu belinya saat harganya lagi tinggi. Nah, gitu ya. Jadi tahapan seperti ini, beli yang bagi dividen, kemudian kita lakukan analisa fundamental seperti sekarang nih untuk nambah portfolio, nambah koleksi saham, apakah fundamentalnya itu oke atau enggak, nanti kita lakukan di sini ya. Nah, evaluasi portfolio juga di sini. Selama ini Matahari porsinya kecil, ketika dia turun, apakah ini harus kita tambah portfolionya ya? Mumpung dia di 2.600 ya, turun 2.000 lebih. Apakah itu peluang ataukah apa? Nah, inilah yang harus dieksplor. Kemudian proyek nabung saham ya, sampai Desember nanti kita ya bisa dikit-dikit lah beli sebulan slot, ataupun kalau ada rezeki ketika turun beli lagi gitu ya. Yang penting target di 2004
ini sudah bisa gajian dividen dari Matahari dengan tidak mengalami kesalahan yang sama, yaitu beli sahamnya saat cum debt ya. Biar kita dapat kenaikan dari harga sahamnya dan dapat dividennya. Jadi double gitu ya. Keuntungannya double dari capital gain dan dari dividennya. Kira-kira seperti itu endgame-nya dalam belajar nabung saham ya. Tujuan akhirnya kalau udah dapat dividen kita beliin lagi sehingga sisa hidup kita ini bisa benar-benar financial freedom, dapat gajian dari dividen ya. Cita-cita yang mulia lah gitu ya. Visi hidupnya seperti ini, investasi di pasar modalnya dengan cita-citanya gajian dividen. Misinya adalah misi itu kan cara mencapai visi gitu ya. Caranya adalah dengan mencari saham-saham yang dividennya gede, kemudian dividen yieldnya gede, fundamentalnya bagus dan lain sebagainya. Ada di sisi sini. Nah, kita lagi melakukan analisa fundamental di tahap ini ya. Kalau nanti kita vonis ini Matahari bagus nih, meskipun equity negatif tapi fundamentalnya oke, sikap gitu ya. Ini company profile-nya ya bisa dieksplor lah ya. Sejarahnya Matahari cukup panjang sebelum diakuisisi sama Lipo ya, dengan berbagai macam kisahnya Matahari ini sejak 1958 sampai sekarang gitu ya. Dia hadir di 81 kota di seluruh Indonesia dan termasuk rajanya retail di Indonesia. Jadi kalau udah masalah raja retail berarti kalaupun dia boncos kena dihantam oleh jualan online, bukan tidak mungkin, maka dia bakal berubah gitu ya. Berubah yang tadinya offline juga mulai jualan online. Nah, ini dia nih, Matahari adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 155 gerai di 81 kota. Serta secara online di matahari.com. Ini juga yang harus kita explore. Matahari.com itu apa? Ya. Jadi kalau nanti teman-teman mengeksplor public expose-nya manajemen, teman-teman bakal tahu bahwa Matahari.com ini adalah senjatanya si Matahari untuk juga turut serta jualan online ya. Gitu. Ya ininya lah ya. Ada produk yang dia jual, ada fashion, aksesoris, kecantikan dan peralatan rumah tangga. Dia memegang merek-merek eksklusif gitu ya. Jadi Matahari ini pegang sebagai distributor gitu ya. Jadi bukan memproduksi sendiri gitu. Nah, itu yang sebagian orang melihat nih Matahari ini hanya sebagai distributor. Kalau dia nemu produk yang bagus gitu ya, dia bisa dapat barang yang bagus lagi. Beda sama orang yang jualan online langsung, yang ngejahit langsung gitu ya, yang jualan langsung online. Kalau nggak laku itu jadi inventorinya, biaya inventorinya jadi gede. Tapi kalau Matahari ini karena barangnya cuma konsinyasi gitu ya, jadi kalau nggak laku ya dibalikin gitu. Oke, nah Matahari di era online ya, ini yang harus kita explore. Strategi Matahari menghadapi gempuran penjualan online, TikTok Shop dan sebagainya. Apakah Matahari juga mengarah ke sana? Teman-teman bisa explore di sini ya, di yang namanya strategic omnichannel ekspansinya gitu ya. Jadi di sisi yang poin ini secara gamblang dijelaskan oleh pihak manajemen bagaimana Matahari bakal juga main di penjualan online gitu ya. Mungkin hasilnya belum terlalu bagus untuk sekarang mungkin ya, karena masih mengandalkan matahari.com saja gitu. Selain itu mungkin ya ada yang bilang harganya kemahalan. Nah, itu sih tinggal diatur aja. Cuma dengan Matahari itu juga terjun di
era online, artinya dia bisa nyasar customer, calon pelanggannya itu nggak cuma yang datang ke gerai, tapi juga bisa lintas negara kan, ya. Orang-orang yang mungkin tinggal di luar negeri gitu, yang butuh ukuran bajunya yang sesuai, ya bisa beli online juga dari matahari.com itu. Ini peluang sebetulnya untuk meningkatkan penjualan dari omni channel ekspansi ini ya. Nah, jadi bisa dilihat omni channel itu apalah gitu ya. Kalau yang lainnya ini standar lah, strategi marketing, strategi ekspansinya. Yang jelas 2023 ini sudah mulai ada target dia nambah gerai setelah di masa pandemi Matahari menutup beberapa gerainya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah buyback terkait tadi ya. Kenapa dia buyback? Karena porsi investor retailnya ini sangat besar sekali ya. Dengan adanya pemegang saham yang baru, mungkin dia ngelihat biar planning dari manajemen yang baru itu, pemegang saham yang baru lebih gesit gitu ya, jadinya dilakukan buyback seperti ini. Nah, ini dia. Per Juni 2023 porsi publik ini 48%. Nah, jadi kalau saham yang investor publiknya kegedean nih seperti ini, ada sentimen negatif sedikit, langsung pada panik gitu ya, langsung terjun bebas ya. Ini yang menyebabkan ya Matahari dari sejak awal tahun ya, year to date-nya itu bisa turun di atas 43%, dari 4.000-an ke 2.600. Ini sebetulnya kalau menurut saya ini peluang ya, dengan anjlok di 2.600, sehingga mungkin di Agustus porsi investor publik mungkin bakal lebih turun ya. Sekarang kan free float-nya 48 nih. Bisa jadi nanti kita lihat di ending Agustus apakah udah bisa di bawah 48% gitu ya. Sekarang masih 11.000 nih, 11.000 orang pemegang saham publiknya. Turunnya cuma 18 coba. Gila banget ya. Dalam setahun cuma 18 investor aja yang cabut dari si saham ini. Naik apa turun nih? Previous 425, this month 44. Wah, malah naik ya. Naik 18 orang. Mungkin saya ini termasuk nih yang mulai koleksi saham si Matahari ini. Oke, kita lihat dari sisi neraca ya. Teman-teman bisa lihat ini apa, aset tidak lancar, aset lancar, aset tidak lancar. Di 2019 sampai 2020 ini ada kenaikan signifikan, yaitu yang tadi saya sebut bahwa di sisi aset dan utang itu ada dampak dari penerapan PSAK 73 tentang kontrak sewa. Yang tadi kalau diibaratkan ya, kalau teman-teman mau ngontrak rumah 10 tahun, 20 tahun ke depan dengan berdasarkan PSAK 73 ini, maka ya biaya ngontrak selama 10-20 tahun ke depan itu harus langsung dicatat ke dalam neraca, tidak off balance sheet gitu ya. Kalau dulu mungkin itu bisa off balance sheet, hutangnya tidak dicatat, kita cuma nyatet hutang di tahun berjalan saja. Tapi dengan PSAK 73 ini kita harus mencatat sekaligus teman-teman ya. Jadi kita lihat di 2020 ini yang tadinya aset tidak lancar cuma 2 triliun, ini naik jadi 4,7. Nah, ini kenaikannya karena pengaruh dari PSAK 73 terkait kontrak sewa dari gerai-gerai si Matahari. Jadi kalau Matahari itu ngontrak di mall misalkan selama 10 tahun ke depan, nah nilai kontrak itu harus dicatat di sini di dalam neracanya. Di sisi aset ada, di sisi liabilities-nya ada, sehingga ini yang menyebabkan angkanya nih naik tinggi ya. Ini catatan yang terkait PSAK 73 buat Matahari.
Di sisi, aduh ini kenapa ini harusnya matahari nih ya, ini masih yang personel alih daya. Matahari departemen store. Berhubung si personel alih daya masih tidur nyenyak di 50 perak, jadi kita cari yang lain dulu. Oke, ini neracanya ya teman-teman. Asetnya kita lihat di 2002 ini 5, ini 5. Nah, ini yang saldo negatif ini. Ini yang sebelumnya tadi kita bahas yang menyebabkan harga di Q2 sahamnya nih anjlok ya. Tapi harap diperhatikan nanti di Q3 ini apakah bisa positif lagi atau enggak. Nah, itu yang PR-nya untuk dieksplorasi ya. Dari sisi cash, Matahari cashnya di Juni ada 300 miliar. Nah, sisi persediaan ini 900 miliar ya. Ini persediaannya ya persediaan baju lah ya, persediaan jualan. Kemudian ini dari sisi aset lancar ya. Nah, ini dia teman-teman untuk aset hak guna ini yang 2,3 ya. Ini adalah yang terkait dengan kontrak gerai gitu ya. Jadi Matahari mencatat sewa untuk beberapa tahun ke depan ini totalnya 2,3. Sisanya per Juni gitu ya. Kemudian dari sisi aset tidak lancar yang harus juga dilihat ini dari sini, investasi pada instrumen ekuitas ini adalah investasi di Bank Nobu ya. Ini turun terus nih masalahnya nih, sahamnya si Bank Nobu ini turun gitu ya. Tadinya investasinya sekitar 500 apa 700 ya, 500 miliar, sekarang cuma 343. Jadi dari sisi laporan rugi laba ini juga ada potensial investment loss gitu di Bank Nobu ini. Kemudian untuk cash in bank sekian, cash on hand sekian, ya ini sama lah ya, standar gitu ya. 300 miliaran dari sisi cashnya masih lumayan kuat untuk nutup operasional kelihatannya. Kemudian dari sisi cash ini ada yang mungkin disclosure-nya cuma ini aja. Pada tanggal 30 Juni perusahaan masih terikat dengan perjanjian jaminan untuk rekening bank terkait dengan fasilitas CMB3 yang diberikan oleh Bank SIM Niaga. Nah, ini ya kenapa dia invest di Bank Nobu, mungkin nanti kalau mau pinjem cukup ke Bank Nobu aja kali ya, nggak ke bank lain gitu, ke grupnya sendiri. Ini adalah inventory, ini beberapa item yang kita explore aja. Persediaannya itu cuma ini aja nih ya, pakaian semua ini, menswear, ladieswear, footwear, dan children product sebanyak 943 miliar. Persediaan sudah diasuransikan, bisa dieksplor ya di laporan keuangan teman-teman. Ini saya baru sebagian aja yang coba untuk dieksplor. Aktiva tetap ini tidak banyak ya, karena Matahari ini kan nyewa ya. Mungkin gedungnya ini ada gedung kantor nih, tidak begitu banyak diungkap gedung di laporan keuangan. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, di PSAK 73 yang mulai diterapkan di 2020 ya. Jadi di sisi asetnya per 30 Juni ini ada 2,3 triliun ya, dengan nilai perolehannya nih segini nih. Jadi 2020 dulu nilai kontrak gerainya si Matahari ini 4,3 triliun. Yang sudah disusutkan, diakumulasi pensusutan 1,9 triliun, sehingga sisanya adalah segini. Nah, ini yang nanti mempengaruhi kepada rasio keuangan gitu ya, baik sisi debt asset ratio ataupun debt equity ratio. Oke, nah ini dia nih yang bikin dari sisi liabilities
Ya, tabel berikut menunjukkan rincian liability sewa. Jadi hutang sewanya ada 2,3. Nah, ini hutang sewa yang tadi saya bilang kalau kita ngontrak rumah 20 tahun gitu ya. Jadi total kontrak 20 tahun itu harus dicatat sebagai utang, harus diakui sebagai hutang. Nah, itu yang menyebabkan seakan-akan Matahari hutangnya jadi gede ya, padahal mah ya kalaupun misalkan 20 tahun nih baru jalan setahun ya, habis itu Matahari tutup gerainya, ya udah dia akan menghapus itu ya, mereverse yang sisanya 19 tahun ke depan itu. Ya paling kena penalti lah gitu ya. Jadi ini bakal turun kalau memang kontraknya di terminate gitu. Itulah yang unik dari PSAK 73. Dia harus mencatat hak dan kewajibannya ketika kontrak itu ditandatangani. Esensinya seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan PSAK 73 ini dari sisi laporan ini, sisi aset, Matahari harus mencatat tentang haknya gitu ya. 20 tahun berarti 20 tahun hak menggunakan bangunan itu harus langsung diakui sebagai aset. Dan di sisi kewajiban ya, hutang selama 20 tahun ke depan itu harus diakui sebagai hutang. Jadinya hutangnya seakan-akan naik banget. Nah, ini yang harus teman-teman gali lagi. Silahkan diekspor PSAK 73 dan aturan accounting yang sebelumnya diganti. Itu bedanya apa? Itu sangat-sangat signifikan sekali ya perbedaannya. Ini tadi udah ya, ini sisi hutangnya, yang tadi sisi asetnya ya. Jadi sisi aset catat 2, sekian triliun, sisi hutang juga catat sekian triliun juga. Nah, nanti yang untuk tahun berjalan itu ada di mana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di keterangan sini ya. Jadi hak guna itu ada muncul di aset dan kewajiban untuk periode kontraknya yang 20 tahun tadi, tapi untuk pemanfaatan tahun berjalannya nanti ada di sini di beban depresiasi atas aset gunanya, yaitu sebesar 280 miliar. Jadi Matahari itu sebetulnya biaya sewa gerainya per tahun ini sekian nih, 280 miliaran gitu ya. Kemudian kalau ada bunga segala macamnya ada di sini di sisi beban keuangannya ya. Nah, ini nanti bisa diekspor lah simulasinya seperti apa. Jadi yang lari ke laba rugi cuma 2 ini aja nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat laba rugi di 2019 dengan 2020 perbedaannya seperti apa gitu ya. Dari sisi biayanya memang jadi turun juga, tapi dari sisi hutang naik. Nah, ini dia. Di beban usaha inilah yang menjadi biaya sewa gedung, sewa gerai itu ini sebetulnya ya, sewa gerainya yang menjadi biaya penyusutan. Oke, kalau yang isu yang lain aja terkait dengan investasi di Bank Nobu ya. Jadi di Bank Nobu itu investasi awalnya sebanyak 728 juta saham, totalnya 549 ya. Awal investasi 549, sekarang per Juni tinggal 343, makanya ada loss investment sekitar 116 miliar. Nah, ini yang juga mempengaruhi sisi laporan rugi laba ya. Cuma di Bank Nobu ini pernah ada isu, tapi si Matahari ini nggak ikutan membeli lagi, jadi dia terdilusi menjadi 15,8% gitu ya. Tapi kalau nanti saham Bank Nobu ini naik, ya berarti investment income-nya juga bakal naik juga sih gitu ya. Sekarang masih turun. Ini apa nih? Oh, ini udah ya. Oke, itu beberapa poin teman-teman yang terkait dengan isu pokok gitu ya,
isu pokok yang ada di Matahari ini terkait dengan equity-nya yang minus, kemudian buyback ya. Dan yang paling utama adalah di sini nih ya, di posisi penyebab equity minus dan efek dari PSAK 73 yang menyebabkan sisi hutang jadi tinggi. Nah, ini buat closing. Buat closing mungkin teman-teman bisa melihat kalau simulasi PSAK 23 itu kayak apa sih gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalkan nih, ini Matahari nyewa gerai kontrak untuk 2 tahun gitu ya. Per tahunnya 120. Jadi selama 2 tahun dia total kontraknya kan 240 juta. Oke. Atau per bulan ya 240 juta salah. Berarti per tahunnya kan 10 juta ya. Ini setahun 120 dibagi 12. Berarti dia nyewa gerai 10 juta per bulan. Jadi kalau kita panjangin sampai sini nih 24 bulan, 10 juta, 10 juta, 10 juta, totalnya adalah 240 juta. Nah ini. Nah, dalam kontrak itu misalkan si Matahari ini kena biaya keuangannya, biaya bunganya adalah sebesar 10% di dalam kontrak itu, karena misalkan Matahari tidak membayar full 240 juta ini ke pemilik mallnya. Katakanlah biaya bunganya ya dari kontrak sewa itu 10%, berarti 24 juta. Seperti ini ya. Jadi total biaya yang harus Matahari keluarkan kan ini tambah ini gitu ya. 264-an gitu ya. Nah, dalam PSAK 23 ini ya, ketika Matahari itu deal ya, menandatangani kontrak di sini di bulan dia kontrak. Misalkan ini Agustus nih. Agustus 2023 Matahari deal untuk sewa 24 selama 2 tahun 24 bulan. Nah, yang jadi masalah adalah di bulan Agustus ini Matahari harus mencatat total kontraknya ini ya, setelah didiskontokan gitu ya, pakai rate 10% present value dari 240 ini. Kalau dipakai 10% present value adalah 216 juta. Nah, 216 juta ini yang harus masuk ke dalam neraca tadi. Ini harus masuk ke dalam sini nih ya. Yang tadi kita sampaikan bahwa di 2019 itu ada kenaikan. Nah, ini dia ya. Jadi di sisi aset dan sisi aset dan utangnya, si Matahari ini harus nyatet kontrak selama 24 bulan. Nah, ini nih. Ini kenapa di 2020 kewajiban Matahari naik 2 triliun ya. Dampak dari PSAK 23 tadi. Gitu, teman-teman ya. Untuk sisi asetnya mana tadi ya? Kok hilang? Ini kan liabilities. Ada di mana sih? Nah, ini dia. Ini juga sama nih. Di 2020 juga naik nih 2 triliun. Nah, ini adalah asumsi dari pencatatan sekaligus dari kontrak sewa tersebut ya. Jadi ketika Matahari itu deal ya, menandatangani kontrak selama 2 tahun di bulan Agustus, di bulan Agustus pula nilai kontrak yang sudah di present value dari 240 juta dengan nilai present value-nya segini dengan rate 10% ya, tinggal di present value kan aja, dapatlah segini 260 juta. Nah, inilah yang harus dicatat sekaligus ya. Ini yang bikin hutang Matahari itu seakan-akan gede sekaligus di Agustus 2003.
Nah, ini yang bikin hutang Matahari seakan-akan sangat gede sekali ya. Padahal kalau misalkan nanti Matahari di sini cuma 3 bulan aja, berarti sisanya ya akan dibalik ya. Tidak akan jadi hutang. Paling Matahari kena penalti saja. Seperti itu ya. Nah, dari 216 ini berarti kan per bulan biaya realnya adalah 216 dibagi 24 bulan, sekitar 9 jutaan. Ini yang akan dicatat, diamortisasi di laporan keuangan si Matahari. Nah, jadi konsep PSAK 73 tersebut, PSAK 73 dalam laporan keuangannya Matahari ya, ketika bulan Agustus di sini, ini Matahari harus langsung mengakui tentang hak dan kewajibannya nih ya, hak aset, hak menggunakan gerainya sebesar segini, potensi selama 24 bulan ke depan, dan juga harus ngakuin tentang kewajibannya yang akan harus dia penuhi selama 24 bulan ke depan. Nah, jadi simulasinya seperti ini teman-teman ya. Ya. Dari kontrak yang 10 juta sebulan, tiap bulan dia harus bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, sehingga total kontraknya 240 gitu ya. Kemudian saldo awal dari hak aset ya, Matahari ini harus ngakuin di sisi asetnya 216. Kemudian dari sisi hutang juga harus ngakuin 216. Nah, ini yang menyebabkan di laporan keuangan Matahari seakan-akan hutangnya gede. Kenapa? Karena dia harus ngakuin 200 juta ini ketika masih awal-awal periode kontraknya gitu ya. Kemudian yang ini amortisasi sewa dari mana? Ya ini, dari present value 24 bulan ke depan dibagi periode kontraknya selama 24, dapat 9 juta gitu ya. Ini adalah saldo akhir, artinya ini dikurangi ini. Kalau di laporan keuangan nanti bisa kelihatan di ada akumulasi penyusutannya gitu ya. Di report mana report? Coba inventory, aktivitas tetap. Nah, ini hak aset. Nah, ini ya di sini. Nah, di sini nilai perolehan yang 4 triliun, di sini adalah akumulasi. Akumulasinya adalah berarti dari sejak kontrak sewa sampai dengan Juni 2023 di sini ya. Nah, nanti yang akumulasi ini, nah inilah yang akan mengurangi dari sini ya. Nah, ini yang menyebabkan posisi debt equity ratio si Matahari itu seakan-akan hutangnya gede teman-teman ya, padahal ini adalah pengakuan kontrak sewa dari penerapan PSAK 23. Jadi dari sisi hutangnya nih, di awal dia harus ngakuin di Agustus ini, ngakuin hutang 200 juta ini untuk 24 bulan ke depan ya. Ini yang menyebabkan laporan keuangannya jadi pincang, seakan-akan hutangnya gede, seakan-akan bahaya gitu ya. Padahal kalau cuma sewa sebulan misalkan ya, bulan kedua sampai ke 24 itu ditutup, ya udah selesai gitu, akan hilang juga hutang 216 ini, tinggal di reverse, bayar terminasi ya, bayar penalti doang, dan posisi si aset dan hutang hak gunanya juga akan terkoreksi kembali. Nah, jadi nanti sampai akhir 2024 itu akhir ke bulan ke-24 ini posisinya ini akan makin kecil ya. Makin kecil. Nah, disinilah nanti posisi di laporan keuangannya, debt equity ratio-nya bakal makin kecil juga. Untuk di awal-awal memang ini bakal gede banget ya. Seperti itu. Untuk detailnya silahkan lihat di
YouTube banyak yang bahas ya, ini juga dapat dari YouTube. Ternyata seperti ini simulasi pengakuan kontrak sewa atas pemberlakuan PSAK 23. Jadi kenapa hutang matahari itu tiba-tiba naik di 2020? Karena dia harus mengakui ya sekaligus kontrak sewa yang beberapa tahun ke depan harus dicatat di sisi aset dan hutang gitu ya. Nah, nanti makin tahun dia akan makin turun. Nah, nanti di sini untuk sisi hutangnya ada yang terkait dengan pokok, ada yang terkait bunga. Ini yang dimaksud sebagai ini nih. Nah, ini ada yang beban depresiasi, ini adalah terkait pokoknya, kemudian ada biaya keuangan, ini terkait dengan bunganya gitu ya. Jadi bisa teman-teman split yang mana biaya total dari pokok, mana dari biaya keuangan. Oke, yang ini adalah biaya depresiasi pokok, yang ini biaya keuangannya. Biaya keuangan dari mana? Ya dari sini, dari yang 10% si matahari harus bayar ya. Karena dia nggak bayar cash total 240. Kalau dia bayar cash di muka ya nggak akan gitu ya, nggak akan ada biaya ini gitu. Oke, nah ini biaya bunga ditambah pokok itu harus sama dengan total pembayaran cashnya yang 10 juta ini. Jadi nanti pada saat pencatatan nih ya, nah ini adalah yang menyebabkan laporan neracanya nih, laporan yang menyebabkan laporan neraca di 2020 tiba-tiba ada hutang yang meroket, aset dan sisi hutang meroket ya. Jadi teman-teman bisa paham sekarang bahwa kondisi laporan matahari itu ada yang agak unik gitu ya. Agak unik kenapa? Akibat dari PSAK 73 meroket ya. Kenapa? Karena harus sekaligus mengakui full gitu ya, total nilai, mengakui full kontrak sewanya gitu ya, yang 24 bulan tadi. Nah, jadi kalau di matahari ini ada pencatatan yang naik tiba-tiba dari 2 triliun gitu ya menjadi 4 triliun. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa kontrak sewanya itu sekitar 2,5 triliun nih dari 2020 ini ya, sehingga asetnya naik dari 4,8 ke 6,3. Yang jadi masalah adalah sisi utang gitu ya, sisi utangnya sangat-sangat naik karena itu mempengaruhi debt equity ratio. Oke, kira-kira yang paling penting dari matahari adalah itu ini adalah simulasinya ya, dampak dari pencatatan sekaligus ini yang harus kita waspadai gitu ya, agar nggak misleading dalam menganalisa laporan keuangan matahari. Padahal secara tahunan biaya yang dicatat cuma segini doang nih ya, cuma 200 berapa tadi, 200 miliar ya biaya. Nah ini dia biaya yang terkait depresiasinya si ini cuma 200 miliar. Biaya keuangannya juga sama. Nah, ini adalah yang nanti lari ke prabalugi ya. Kira-kira demikian teman-teman bedah laporan keuangannya matahari ya. Jadi silahkan bisa disimpulkan apakah matahari ini ketika sekarang turun ya, ini layak buat kita koleksi atau enggak, khususnya terkait dengan equity minus ya. Ketika ini equity minus di Q3
kita harus mencermati apakah bisa naik lagi atau enggak ya. Tinggal disimulasikan saja di tadi laporan perubahan ekuitas ya, posisi untuk laba sampai dengan Q3 sampai dengan Q4 tinggal kita masukkan gitu. Nanti kita bisa mengasumsikan apakah equity-nya bakal plus atau enggak. Aduh, malah ngehang ini. Oke, demikian ngalor ngidurnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi guidance untuk mencermati posisi si matahari yang saat ini lagi lagi turun gitu ya. Apakah di 2600-an ini layak kita koleksi ataukah harus kita hindari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.